Halo kawan kabinet, kabar kabinet sepekan kembali hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya Anindita Lintang, inilah 3 beritanya. Berita pertama, peringkat daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 27 di tahun 2024 atau naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, peringkat ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam 3 besar setelah Singapura dan Thailand. Data ini berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking tahun 2024 yang dilakukan oleh Institute for Management Development atau IMD. Kenaikan peringkat daya saing tersebut didukung oleh peningkatan pada faktor efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan performa ekonomi. Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna pada Senin 24 Juni 2024 di Istana Negara Jakarta mengatakan, agar peringkat daya saing terus meningkat, Indonesia harus berfokus pada faktor ketersediaan infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, 2 hal ini perlu dijadikan fokus utamanya pemerintah ke depan. Secara khusus, yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik, itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada. Sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik. Berita kedua, Sekretariat Kabinet menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI atas kontribusinya dalam pengembangan industri penyiaran di tanah air. Penghargaan diserahkan oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Purnomo Sucipto, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional KPI 2024 dan peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 di AIS PSD Tangerang, Banten, pada Senin 24 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Purnomo menegaskan komitmen Setkap untuk mengoptimalkan peran kementerian lembaga dalam mendukung pengembangan dunia penyiaran serta kerja-kerja KPI dan KPID. Purnomo pun menekankan perlunya penguatan kelembagaan melalui undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Selain itu, Purnomo juga menekankan pentingnya regulasi dalam mengantisipasi adanya benturan antara kepentingan penyiaran konvensional dengan penyiaran modern atau digital. Tentu saja kita berbangga dan bersyukur dapat penghargaan, berarti Setkap dinilai mendukung kerja-kerja dunia penyiaran, mendukung kerja-kerja KPI dan KPID. Dunia penyiaran ini harus didukung keberadaannya untuk menghadapi era digital. Jadi ini semacam masa transisi bagi dunia penyiaran yang konvensional menuju ke penyiaran yang digital, dan itu transisi itu mesti didukung oleh kita semua. Berita ketiga, pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di berbagai daerah di tanah air. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan mempengaruhi sektor pertanian hingga Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo dalam peninjauan pompanisasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024 mengatakan, pada tahap awal pemerintah mendistribusikan sebanyak 20.000 unit pompa. Presiden mengharapkan program ini dapat menjaga produktivitas pertanian di tanah air.
perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan mudah-mudahan nggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya yang namanya pompanisasi. Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan, dibagi kurang lebih 20 pertama 20.000 dulu, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70.000. Kebutuhan pompa ini nanti akan diusahakan dari Kementerian Pertanian agar semuanya tercukupi. Itu tadi 3 berita pilihannya. Anindita Lintang, kabar kabinet sepekan, pamit.